Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Muhajirin Puri Indah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah meminta kita untuk mensyukurinya, bukan menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan At-Tarsyah hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Oktober, Bapak Ibu sekalian. Oktober 2025. Jadi November dan Desember saya uzur, dan hari ini di bulan ini Sya'ban bertepatan dengan Januari 2026 kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di bulan Oktober kita telah menuntaskan yang dicintai Nabi nomor 9, yaitu Nabi mencintai zikir yang berbunyi Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang disingkat dengan 4 kalimat zikir. 4 kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi sudah kami bacakan. Baik, itu kami anggap tuntas materi itu. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki yang dicintai Nabi nomor 10, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai kemudahan untuk umatnya. Nabi menyukai kemudahan untuk umatnya. Dalilnya agak panjang, maka kita ikuti saja. Saya akan bacakan. Dalilnya riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 627. Bisa dibuka sambil saya bacakan. Ibnu Majah 627. An Ibrahim bin Muhammad bin Talha an ammihi Imran bin Talha an ummihi Hamnata binti Jahshin radhiyallahu anha. Artinya, dari Ibrahim bin Muhammad bin Talha, dari pamannya Imran bin Talha, dari ibunya Hamnah binti Jaksi. Tolong diingat nama yang terakhir, Hamnah binti Jaksi. Maaf, Hamnah binti Jaksi. Diingat-ingat nama itu. Siapa beliau ini? Nanti akan kami jelaskannya. Kita lanjutkan. Apa perkataan Hamnah binti Jaksi radhiyallahu anha? Annahas tuhidat ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ia di sini Hamnah binti Jaksi, seorang wanita. Ia pernah mengalami istihadhah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istihadhah kita semua sudah tahu ya, darah yang keluar di luar kebiasaan haid bagi wanita. Baik, kita lanjutkan. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka ia pun Hamnah binti Jaksi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, berarti yang mendatangi seorang wanita yang bukan mahramnya Nabi. Wanita ini bukan mahramnya Nabi. Artinya wanita ini halal untuk dinikahi. Wanita ini mendatangi Nabi, Hamnah binti Jaksi ini, lalu dia berkata, "Innistuhittu haidatan munkaratan syadidatan." Artinya, sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadhah yang sangat deras. Qalalah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtashi kursufan." Kata Nabi, sumbatlah dengan kapas, kata Nabi. Jadi istihadhahnya ini mengalir dengan deras darahnya. Nabi menyuruh sumbatlah dengan kapas. Qalat lahu, Hamnah binti Jaksi radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Innahu asyaddu min dzalika inni asujju sajjan." Katanya, darahku lebih dari itu. Ia mengalir sangat deras. Maksudnya, kalau disumbat dengan kapas, maka nggak akan, yaitu cukup, karena derasnya darah ini keluar. Baik. Qala, Nabi bersabda, "Talajjami wa tahayyadi fi kulli syahrin fi ilmillahi sittata ayyam au sab'ata ayyam." Sumbatlah kalau begitu dengan kain, jangan dengan kapas. Dengan kain. Lalu tentukan kebiasaan haidmu entah sesuai dengan ilmu yang Allah berikan, yaitu 6 hari atau 7 hari. Jadi jangan diambil peduli darah itu, tetapkan saja yaitu darah haidmu 6 hari atau 7 hari. Lebih dari itu berarti darah keluar di luar kebiasaan haid.
itu istihadhah. Makanya wanita kalau haidnya itu tidak harinya berbeda-beda, terkadang 5 hari, terkadang 6 hari sudah suci, terkadang 3 hari sudah suci, maka kalau bingung menetapkannya, maka ambil patokan 6 atau 7 hari. Setelah itu kalau masih keluar, istihadhah berarti. Nah, perlakuannya gimana? Lah ini perlakuannya. Summa ghtasili ghuslan fasalli wasumi salasatan wa ishrina aw arba'atan wa ishrin. Artinya, setelah itu, setelah kau suci, ya, artinya meskipun darah itu tetap keluar di atas 7 hari, berarti istihadhah. Maka setelah itu kau mandi. Meskipun ini darah masih keluar, mandi besar. Berarti karena apa? Karena ini istihadhah di atas 6 atau 7 hari. Setelah itu engkau mandi, sholatlah, lalu berpuasalah, puasa sunnah misalnya ya, selama 23 hari kau sholat, atau 24 hari. Jadi kalau kau cukupkan 6 hari itu haid, hari ke-7 kok masih keluar, berarti istihadhah. Langsung mandi, langsung sholat selama 24 hari berikutnya. Karena sudah dikurangi 6 hari, yaitu haidnya. Atau 7 hari, yaitu dianggap haidnya 7, berarti sholatnya 23 hari. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian, jadi meskipun sholat masih dalam keadaan keluarin, karena istihadhah. Istihadhah dihukumi suci ya, dihukumi suci. Baik, kita lanjutkan. Wa akhiridh dhahra. Nah ini, wa akhiridh dhahra wa qaddimil asr wa khtasili lahuma huslan. Akhirkan sholat zuhurmu, majukan sholat asarmu, serta mandilah untuk melaksanakan kedua sholat tersebut. Jadi dijamak, tidak dikosor. Zuhur dengan asar. Zuhurnya diakhirkan dikit, asarnya dimajukan. Berarti jamak takdim. Jadi dijamak. Oh, jadi wanita istihadhah itu boleh menjamak sholat. Iya, boleh. Boleh. Karena dia dalam keadaan sakit ini soalnya. Ya, ini penyakit soalnya. Darah yang keluar di luar kebiasaan wanita. Boleh dijamak. Terus, wa akhiril maghrib, wa ajilil isya, waqtasili lahuma ghuslan. Akhirkan, ya, akhirkan sholat maghrib, majukan sholat isya, serta mandilah untuk melaksanakan kedua sholat tersebut. Jadi setiap kali akan melaksanakan sholat itu dia mandi. Jadi zuhur sama asar dijamak, sebelumnya mandi. Setelah itu nanti maghrib sama isya dijamak, nggak pakai dikosor. Maghrib tetap 3, isya-nya 4. Jadi jamaknya jamak takdim. Isya-nya ditarik di awal, dimajukan. Baik. Tapi sebelum itu mandi lagi. Begitu seterusnya. Ya. Lalu kemudian, nah ini intinya di sini, intinya. Wahada, kata Nabi. Wahada ahabbul amroini ilayya. Inilah yang lebih aku sukai ya, daripada 2 perkara tersebut. Mohon maaf, dari 2 perkara tersebut. Inilah yang lebih aku sukai dari 2 perkara tersebut. Maksudnya 2 perkara itu apa? Menjamak zuhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya. Tanda kutip, berlaku untuk mereka yang istihadhah. Boleh menjamak sholat. Jadi Nabi menyukai kemudahan yang dilakukan untuk umatnya. Nah, itu ya. Jadi Islam ini tidak menyulitkan. Ya, Islam ini tidak memberatkan. Islam ini agama yang mudah. Baik. Berdasarkan hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Apa pelajarannya? 1, pelajaran pertama. Pelajaran yang pertama ini lebih menitik beratkan pada sirah nabawi. Ya, sedikit kita bicara sirah. Kenapa? Saya tadi sudah meminta panjenengan untuk menghafalkan 1 nama. Nama wanita itu yang istihadhah. Namanya Hamnah binti Jaksi. Siapa beliau ini? Nah, ternyata kita urut ceritanya. Kakeknya Nabi dulu, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek Nabi. Kakek Nabi memiliki anak 12. Abdul Muthalib punya anak 12.
Ya, punya anak 12 laki-laki loh ya. Laki-laki ini semuanya. Nanti ada yang perempuan, ada yang perempuan. Yang laki-laki adalah yang pertama. Yang pertama adalah Al-Haris. Ini anak tertua ini, Al-Haris. Yang kedua Qutsam nomor 2. Yang ketiga Az-Zubair. Al-Abbas itu nomor 4. Yang kelima Abu Thalib. Yang keenam Abu Lahab. Yang ketujuh Abdul Ka'bah. Yang kedelapan Al-Mughirah. Yang ke-9 Dhirar. Yang ke-10 Al-Ghaidak Mus'ab. Yang ke-11 Abdullah. 12 Hamzah. Hamzah yang gugur ketika perang Uhud. Yang jantungnya dimakan oleh Hindun. Hamzah ini paman Nabi yang paling muda. Yang tertua Al-Haris. Dari 12 ini yang masuk Islam mek loro, cuman 2 yang Islam. Sisanya yang laki-laki kafir. Siapa yang masuk Islam? Yang pertama Abbas, paman Nabi. Yang kedua adalah yaitu Hamzah. Ayah Nabi, gak usah dibahas ya, nanti tambah panjang. Ya. Intinya Nabi sendiri yang mengatakan, ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu, kata Nabi, ketika Nabi berkata kepada seseorang pada waktu itu ada di neraka. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang Islam cuma 2, Abbas dan Hamzah. Baik. Terus kemudian bibi Nabi, berarti anaknya Abdul Muthalib yang perempuan, tantenya Nabi. Kalau tadi paman Nabi, ini tante. Siapa mereka? Ada 6 tante Nabi. Pertama, Sofia. Maksudnya Sofia bukan istrinya Rasulullah, bukan. Sofia ini ibunda dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi bukan Sofia binti Huyai yang dinikahi oleh Nabi, bukan. Ya, ini Sofia beda. Terus itu 1. Nomor 2, Atikah. Nomor 3, Barrah. Nomor 3. Yang nomor 4, Arwa. Nomor 5, Uwaimah. Nomor 6, Ummu Hakim. Al-Baidha, Ummu Hakim. Baik. Dari 6 ini yang masuk Islam cuma 2. Sofia sama Atika. Sisanya kafir. Baik. Nah, sekarang sudah ya, paman sudah, tante sudah. Langsung turun ke bawah. Anaknya paman sama anaknya tante. Berarti misanannya Nabi. Sepupunya Nabi. Nah, sepupu Nabi yang dari paman, anaknya paman. Jadi kalau di bahasa Arab disebut abna'am, anaknya paman. Anaknya Pak D atau anaknya Pak Li. Yang laki-laki ini ya, yang laki-laki totalnya 25. Ya, tolong setelah taklim saya tes satu persatu namanya ya. Itu ya, tolong dihafalkan. Yang pertama namanya Thalib bin Abi Thalib. Thalib bin Abu Thalib. Ya. Yang berikutnya Utaibah bin Abi Lahab. Sepupu yang lainnya yang masyhur lain. Ya, yang lain adalah yaitu Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Uqail bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abbas, ada Al-Fadl bin Abbas, ada Ubaidullah bin Abbas, ada Qisam bin Al-Abbas, ada Abu Sufyan bin Al-Haris. Nah, bapaknya kafir tapi anaknya Islam. Namanya Abu Sufyan bin Al-Haris. Al-Haris ini paman Nabi yang tertua tadi. Terus Rabi'ah bin Al-Haris. Ya. Semuanya masuk Islam kecuali 2. Semuanya masuk Islam. Selawe 25, saya nggak sebut semua ini ya. Ini kecuali 2. Yang pertama adalah Thalib bin Abu Thalib. Anak sak bapaknya ini. Ya. Thalib bin Abi Thalib. Ini ya, kecuali Ali. Ali masuk Islam, ya, sepupu Nabi. Jadi ini Thalib bin Abi Thalib dan satunya Utaibah bin Abi Lahab. Utaibah bin Abi Lahab. Loh, Abu Jahal bukan paman Nabi. Yang paman Nabi itu Abu Lahab. Baik. Sekarang sepupu Nabi yang perempuan dari paman. Kalau tadi kan sepupu Nabi yang laki-laki, lanang, tapi dari paman. Ini sepupu Nabi yang perempuan tetap dari paman. Tetap. Anak perempuannya Pak D dan Pak Li. Nah, gitu ya. Siapa saja namanya? Namanya adalah Ummu Hani binti Abi Thalib.
Doba'a binti Az-Zubair, Dirrah binti Abi Lahab, dan Umamah binti Hamzah. Dari tadi kita belum mendengar nama yang sedang kita bicarakan. Si pembawa hadis ini, Hamnah binti Jaksi. Masih belum ketemu nama itu. Sekarang masuk ke sepupu Nabi dari bibi. Kalau tadi kan anak-anaknya paman, yang laki maupun yang perempuan. Sekarang anak-anak tantenya Nabi. Ya, tante Nabi yang laki maupun yang perempuan. Siapa mereka? Maka anak dari saudara perempuan dari ayah beliau, jadi saudara kandungnya Abdullah yang perempuan, itu ada 11 laki-laki, 3 perempuan. Totalnya adalah 11 laki, 3 perempuan. Amir bin Baidha dan Zuhair, keduanya anak dari Atikah, tadi itu ya. Lalu Abdullah bin Jaksi, Ubaidullah bin Jaksi, lalu Az-Zubair bin Al-Awwam, Zainab binti Jaksi, plus Hamnah binti Jaksi. Ketemu berarti. Berarti Hamnah itu apanya Nabi? Misanan, sepupu. Dari jalur Pak D atau tante? Tante. Hamnah binti Jaksi. Semuanya masuk Islam. Kecuali satu yang kafir, yaitu Ubaidullah bin Jaksi. Hanya itu yang kafir. Yang lain masuk Islam. Baik, sudah ketemu ya. Silakan sekarang diulangi lagi. Saya tes satu persatu. Ya. Siapa nama paman Nabi? Ayo ya. Nama paman Nabi yang diingat Hamzah sama Abbas, ya, seperti itu. Baik, jadi kita lanjutkan aja. Nomor 1 itu, nomor 2. Pelajaran nomor 2. Bolehkah wanita ajnabi, wanita bukan mahram, dia bertanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah boleh? Sebagaimana Hamnah binti Jaksi, misanan ini soalnya. Halal dinikahi misanan itu. Yang tidak boleh itu menikahi keponakan, itu nggak boleh. Sedangkan sepupu boleh. Bolehkah seorang wanita yang bukan mahram bertanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Wanita ajnabi. Jawabannya adalah boleh dengan syarat. 1, tidak melemah lembutkan suara. Nggak boleh. Makanya kalau ada ibu-ibu tanya kepada seorang ustadz, tolonglah suaranya jangan dimendayu-dayukan. Jangan dilemah lembutkan. Biasa saja. Ustadz, hukumnya ini apa? Itu. Jangan kemudian, Ustadz sehat. Ya. Ya Allah, Ustadz lama ndak taklim sampai kangen Ustadz. Ya, kurang lebih insya Allah sama suaminya nggak kayak gini insya Allah. Ya, baik. Kalau sama Ustadznya itu masya Allah lemah lembut. Fi amanillah Ustadz. Ya. Terus kemudian Ustadz sehat ya, masya Allah lemah lembut. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Toba sama suaminya. Mana barangku itu yang kau katanya kau taruh itu mana? Dokono lho Pak, dokur itu mosok gak ketok rek. Kasar sama suaminya. Ya, kalau sama ustadznya lemah lembut gak boleh ya. Baik, jadi itu yang nomor 1 syaratnya, tidak boleh mendayu-dayu, dilemah lembutkan. Termasuk ketika menerima telepon, tidak boleh. Dia tahu itu misalnya telepon dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka ketika diangkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Suaminya ada, suami saya lagi di kamar mandi, antum bisa telepon 5 menit lagi, Assalamualaikum, tutup. Jangan kemudian sok care, sok peduli. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya cari siapa? Suaminya ada. Suami saya sedang di kamar mandi. Ini siapa sih ya? Oh yang waktu itu Gak usah. Ya. Karena Anda sedang berdialog dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan memperpanjang pembicaraan. Seperti itu. Termasuk ibu-ibu kalau mau belanja. Yang apa itu keliling itu apa namanya belanja keliling itu? Melijo. Kadang-kadang yang jualan itu laki-laki bukan perempuan. Ada melijo laki itu ada yang jualan. Itu kadang-kadang juga begitu. Bu ya mestinya Mas saya mau beli ini ada apa enggak? Oh kosong Bu habis Bu. Ya sudah selesai. Ini enggak. Yang dia erek telung dino kagak dodolan. Sampai aku gak masak. Apa pedulinya? Apa? Memang dia suamimu apa? Memang dia itu mahrammu apa? Dia mau masuk, tidak jualan, urusan dia. Lalu kamu apa ini tanya? Mestinya suami gitu. Kadang-kadang ada suami itu bilangnya begini.
Istri saya itu humble Ustaz. Humble. Istri saya itu care Ustaz, sama jadi nyemanakin loh Ustaz. Ya. Jadi serawung sama orang itu serawung Ustaz. Ambil sopo di sopo, ya keliru. Harus punya, jadi punya jaim gitu lah, apa jaim itu? Jaga image. Jaga image, ya. Jadi suami kalau marah boleh. Ngapain kamu tanya sama Melijo itu? Apa aku tolong 3 hari kok nggak jualan? Itu sampai aku nggak masak. Apa perlunya kau tanya? Siapa dia itu? Loh kamu cemburu tak? Ya. Itu kalau nggak cemburu namanya dayus. Ya seperti itu untuk menyelamatkan keluarga. Ya baik. Terus jadi itu nomor 2 ya. Nomor 1 tidak boleh melembutkan suara. Yang kedua, kalau ada dari kalangan keluarga si wanita itu yang mengerti agama, nggak usah tanya ustaz. Dia tanya kepada itu, suaminya ustadz. Selesai, tanya sama suaminya. Ngapain sama ustadz lain? Terus apalagi japri. Atau mungkin dia punya paman-pamannya ustadz. Mengerti masalah hukum-hukum Islam. Tanya sama pamannya, mahramnya. Pamannya sendiri ya, bukan paman suami. Paman sendiri. Jadi selama di keluarganya itu ada seorang yang paham agama, gak usah tanya orang lain. Sama keluarganya tadi. Yang ketiga, kalau sudah tidak ada, maka boleh bertanya. Itu pun mungkin perantara. Ayo mas, sampean sintakon. Kamu aja, kamu yang WA sama Ustadz itu, masalahnya itu ini. Apa hukumnya? Suaminya yang WA, pakai perantara. Itu. Jadi menghindari, meminimize. Ya, semaksimal mungkin, diminim ya. Itu resiko yang terjadi kalau bisa tidak secara langsung. Kecuali kalau sudah nggak ada lagi, boleh. Sebagaimana tadi, Hamnah binti Jaksi, beliau bertanya kepada misanannya, masih keluarga. Ya jelas apalagi ini beliau Nabi, Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu yang nomor 2. Jadi pertanyaannya, apakah suara wanita itu aurat atau bukan? Ya, jawabannya adalah suara wanita itu bukan aurat. Kalau memang itu aurat, mestinya Hannah binti Jaksi nggak boleh tanya sama Rasulullah SAW. Berarti suara wanita bukan aurat, boleh mendengar perkataan dari wanita yang bukan mahram ketika ia sedang membutuhkan fatwa. Namun hendaknya tadi nada bicaranya yang wajar, tidak boleh dibuat-buat. Ya, dalil. Ayo. Abu Hurairah, surat 33 ayat 32. Biar ibu-ibu tahu di mana larangannya wanita itu kalau bicara dengan laki-laki yang bukan mahram, yang wajar. Gak usah mendayu-dayu, ya dilemah lembutkan. Atau suara yang kesannya menimbulkan kesan menggoda. Boleh, haram. Ayo baca, surat 33 Al-Ahzab, ayatnya berapa tadi? Ayatnya 32. Allah Ta'ala berfirman, ya, ayatnya 32 Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Wahai istri-istri Nabi. Ya, silakan. Kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Kalian tidak seperti wanita yang lain. Ini Ummul Mukminin. Tidak boleh menikahi istri-istri Nabi kan? Karena kedudukannya istri Nabi seperti ibu kita, ibu kandung. Tidak boleh dicaci maki, tidak boleh dihina, tidak boleh dinikahi. Setelah Nabi wafat, jandanya Rasul haram dinikahi. Seperti itu. Sehingga kedudukannya, jadi makanya Islam itu di dalam Islam, ibu itu ada 2. Ada ibu dari sisi agama, ada ibu dari sisi nasab. Kalau ibu dari sisi nasab, mereka yang melahirkan kita. Kita yang keluar dari rahimnya. Itu ibu dari sisi nasab, garis keturunan. Sedangkan ibu dari sisi agama, istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau sampaikan, ayo tolong dijawab. Jangan jangan ada jeda, langsung jawab. Saya ngomong langsung dijawab, ya. Jangan ada jeda, ya. Ibu kita Aisyah, Khadijah, Sofia, Juwairiyah, itu ibu kita. Paham sampai di sini? Gak usah diteruskan tadi. Itu ibu kita. Ya, ibu dari sisi apa tadi? Agama, bukan dari sisi nasab. Kedudukannya tapi sama, harus dimuliakan. Lanjut. Karena kalian tidak sama seperti wanita yang lain. Lanjut. Jika kalian bertakwa,
maka janganlah kalian tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau istri Nabi saja yang tidak boleh dinikahi, itu ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, itu tidak boleh dilemah lembutkan, apalagi kita. Ya, apalagi ibu-ibu yang ada di samping. Ya, bukan Ummul Mukminin, bukan. Maka tentunya kalau tadi kan janda Rasul kan tidak boleh dinikahi. Kalau jandanya kita boleh nggak dinikahi? Boleh. Boleh. Maka harus yaitu dijaga cara bicaranya ya. Melemah lembutkan hanya boleh kepada suami. Hanya itu aja ya. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 3. Pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3, lah ini yang agak sedikit panjang, tetapi nanti Bapak Ibu kalau memang karena ini butuh dalil yang banyak ya. Ini kalau tidak cukup nanti PDF-nya saya kirim saja nanti PDF-nya. Apa ini yang nomor 3? Pelajaran nomor 3. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang masalah rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan di dalam Islam, kemudahan di dalam Islam. Rukhsah. Ustadz, hukumnya ngambil keringanan di dalam Islam seperti sholat di jamak qashar, sholat di jamak, terus puasa di qadha, ya, dan seterusnya. Itu kan keringanan, ya. Itu hukumnya wajib atau pilihan atau hanya sekedar boleh saja. Nih, kata para alim ulama, hukum mengambil keringanan ini hukumnya adalah wajib. Ya. Kenapa kok wajib? Ya. Alasannya adalah disebutkan di dalam riwayat Muslim. Nah, bahwasannya riwayat Muslim nomor 687. Muslim 687. Atasnya 1109. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khaufi rak'atan." Silakan. Ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Ya. Allah mewajibkan sholat. Ulang lagi, pelan-pelan. Dari Ibnu Abbas. Enggak langsung artinya. Allah mewajibkan. Sekali lagi. Allah mewajibkan. Tolong digaris bawahi. Allah mewajibkan. Silakan. Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mukim, ketika mukim sebanyak 4 rakaat. jadi kalau nggak musafir 4 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat. Lanjut. Dan ketika safar sebanyak 2 rakaat. Kalau musafir 2 rakaat. Kalau dalam keadaan takut perang, silakan. Dan ketika kondisi ketakutan sebanyak 1 rakaat. Wajib. Ada orang itu, loh ini masuk kategori safar ini. Kita safar, enggak Ustadz, numpak mobilnya AC, aku sih kuat kok, aku enggak merasa lelah. Wes gak, loh enggak. Ini wajib. Wajib ini sodako yang Allah berikan kepada kita. Ambil kemudahan ini. Kalau enggak Anda ambil, loh ini ada, hukumannya ada. Ya kalau tidak mengambil itu. Dalilnya adalah hadis riwayat Ahmad. Ini sayang kitabnya tidak ada sama Ibnu Hibban yang punya tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 20. Ibnu Katsir jilid 3 halaman 20. Di situ ada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Belum saya baca merinding ini. Apa kata Nabi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsatahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu." Allah menyukai kemudahannya dilaksanakan sebagaimana Allah benci larangannya dilanggar. Kita ngambil kemudahan, Allah suka. Sebagaimana Allah benci itu larangannya itu dilanggar. Bahkan Nabi bersabda, "Man lam." Lah ini yang horor di sini. Yang horor di sini. Man lam, masih di Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. "Man lam yuqbal rukhsatallahi kana alaihi minal ismi mislu jibalil arafah." Siapa yang tidak mau menerima kemudahan, keringanan dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung-gunung di Arafah. Gede dosanya, ambil. Jangan merasa, enggak Ustadz saya masih kuat. Loh ini perjalanan safar, sudah di atas 80 kilo ini, 90 kilo. Bahkan kita ini nginep di tempat ini, kita enggak punya tempat tinggal di sini. Wes kakak Ustadz,
anu aja tetap saya kayak mukimin. Wong saya masih kuat kok. Ya iya nek loro-loron atau apa perjalanan. Ini enak kok. Ada rest area kita bisa berhenti enak kecuali menyulitkan. Ya, bukan masalah itu. Ini kemudahan dari Allah. Ya, hati-hati. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ambil ini. Ini sedekah yang Allah berikan. Baik. Nah, sekarang bentuk-bentuknya yang terakhir nomor 4, materi nomor 4, pelajaran nomor 4, terakhir. Apa bentuk-bentuk keringanan itu Ustadz? Nah, ini ya, bentuk keringanan. Contohnya kayak apa bentuk keringanan? Tolong dihafal ya, karena nanti ada contoh-contoh soal dari saya. Nanti Anda milih nomor 1, sebutkan nomornya saja. Atau boleh dicatat atau diingat-ingat. Ada 8 bentuk keringanan yang Allah berikan. 8 bentuk. Sambil nanti tak kasih contoh-contohnya. Baik, nomor 1. Ini semua ada dalilnya, kalau kita bahas, waktunya tidak cukup. Nomor 1 adalah, ada keringanan itu bentuknya, perhatikan kalimatnya, menggugurkan kewajiban, atau boleh meninggalkan kewajiban. Boleh meninggalkan kewajiban, ya. Karena jika dilakukan, membahayakan dirinya. Atau menimbulkan mudarat. Meninggalkan kewajiban, menggugurkan kewajiban, sebab jika ia lakukan, membahayakan dirinya atau orang lain. Mudaratnya besar. Contoh, puasa Ramadan itu wajib. Wajib puasa Ramadan itu. Cuman ada beberapa orang yang tidak diwajibkan. Sehingga kalau tidak puasa, nggak dosa. Siapa? Orang tua, lansia, jumpu, pikun, ya, musafir, wanita hamil, wanita menyusui. Boleh meninggalkan puasa Ramadan. Boleh. Sebab kalau tidak, mudaratnya besar untuk dirinya, untuk janinnya, dan seterusnya. Contoh lagi, orang yang menjaga sesuatu yang vital. Contoh, petugas bandara, ATC. Dia yang mengontrol pesawat ini landing di landasan berapa, take off di landasan berapa. Pesawat mana, pukul berapa akan take off, akan landing. Dia yang ngatur. Ini kalau ditinggal Jumatan, sudah. Berarti dia tidak ikut Jumatan, tidak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi tidak boleh setiap hari gantian, rolling dengan temannya. Termasuk polisi penjaga Hajar Aswad. Waktunya orang sholat, dia tidak ikut sholat. Sebab ini kalau ditinggal, bahaya. Loh bahaya apa? Katanya Mekah aman. Jangan lupa, Ka'bah itu pernah kehilangan Hajar Aswad 20 tahun. Dicongkel oleh orang Iran. Dikembalikan oleh pemerintah Iran dalam bentuk pecahan-pecahan. Tidak wongkol lagi. Ya apa? Pernah lihat imam khutbah Jumat Masjidil Haram mau diserang, mau ditusuk? Loh. Sehingga mereka imam sholat Jumat, polisi 2 kanan kiri tetap jaga. Dia tidak ikut sholat, ninggalkan Jumatan. Wajib loh itu Jumatan. Karena kalau ditinggal mudaratnya besar. Penjaga parkir. Apalagi masjid itu seringkali terjadi kehilangan. Ya, seperti itu meskipun ada CCTV sehingga penjaga parkir dia tidak ikut sholat 5 waktu. Tapi setelah itu dia tetap harus sholat. Ya seperti itu. Meskipun sholat sendiri. Jadi ini menunjukkan meninggalkan kewajiban. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Nomor 1. Nomor 2. Mengurangi, bukan meninggalkan ini. Mengurangi kadar kewajiban. Wajib, tapi dikurangi. Wajib, tapi dikurangi kadarnya. Bukan ditinggalkan. Contohnya adalah mengurangi jumlah sholat yang 4 rakaat ya, menjadi 2 rakaat karena kosor. Itu ya, baik. Jadi kalau masalah sholat jamak kosor ini ada aturan mainnya Bapak Ibu ya. Ini ada penjelasan sendiri. Jadi intinya rumusnya ya jamak itu rumusnya adalah lil haja, untuk kebutuhan. Jamak itu. Jadi kalau kosor meringkas yang 4 jadi 2, lis safar, untuk safar. Iya, makanya orang itu kalau menjamak sholat tidak harus musafir. Di rumah tok hujan deras, angin kencang, dia nggak ke masjid sholatnya di jamak. Duhur sama asar, sah, apa-apa. Bahkan Nabi pernah melakukan, hadis riwayat Muslim, itu di jamak antara sholat maghrib sama isya. Jadi Nabi pernah ngisi kajian habis asar. Habis sholat asar taklim, sampai matahari terbenam. Jamaahnya teriak. Ada dalam Sahih Muslim itu. Abdullah bin Sakik yang mengatakan, riwayatnya dari Abdullah bin Sakik. Sholat dulu, baru lanjut kajian. Ini tetap terusin.
Siapa yang melakukan itu wahai Rasulullah, yang melakukan itu? Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ngisi pengajian habis asar, ini ceritanya itu dulu. Lalu sampai matahari terbenam, Abdullah bin Syakik berkata, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib lanjut kajian. Sampai akhirnya bintang-bintang muncul. Berdiri jamaahnya, sholat dulu. Baru setelah itu kajian dilakukan. Ibnu Abbas berkata, apa kamu ingin mengajari aku tentang sunnah Nabi yang kau tidak tahu? Rasulullah pernah melakukan yang seperti ini. Nah itu yang tadi saya sebut. Jadi Nabi kajian ba'da asar, jadi maghrib isanya dijamak. Bisa dicoba hari ini. Bisa dicoba. Insya Allah rame nanti. Insya Allah, ya. Tapi sudah sholat maghrib tadi. Ya. Sudah sholat maghrib. Tadi mestinya, tadi kajiannya ba'da asar, lanjut. Ya. Tapi tadi di Pondok Mutiara. Ya, jadi intinya dikurangi. Jadi jamak itu sesuai kebutuhan. Contoh, Ustadz, saya ini jadi pagar ayu, Ustadz, pagar bagus. Ya, ini kalau saya sholat maghrib, Ustadz, buyar ini, Ustadz. Yang dia apa itu dirias. Wong dirias mulai dohor ini soalnya. Kena air, buyar ini. Boleh enggak, Ustadz? Gara-gara kemanten, maghrib isya tak jamak. Boleh. Boleh. Tapi enggak boleh tiap hari ini. Enggak boleh. Lo masa ada pagar ayu tiap. Lo bisa jadi bon-bonan. Bisa. Karena dia tampan, cantik, dibon terus. Bisa. Nah, ya. Jadi nggak apa-apa. Silakan dilihat kajian Ustadz Nuzul. Ustadz Nuzul itu dalam channel YouTube-nya. Boleh. Fatwa ulama boleh. Karena masalah kemanten. Apalagi kita di masalah istihadhah, di jama. Sesuai kebutuhan. Kita sakit. Jamak boleh, tapi jangan dikosor karena Anda di dalam rumah, tidak keluar rumah. Lah terus yang kosor itu kalau sudah keluar dari tempat tinggal kita, berada di daerah tertentu, nah itu baru kosor. Lah terus kok ada istilah digabung, jamak sama kosor, jamak kosor. Itu kalau di tengah-tengah perjalanan, Surabaya, Banyuwangi, mampir rest area Probolinggo, mampir Situbondo, ini jamak kosor terus ini. 4 jadi 2, maghrib 3, isya 4 jadi 3, 2. Begitu nyampe kota tujuan, misalnya Banyuwangi, maka kosor tidak dijamak. Jadi kosor, nggak pakai jamak, karena sudah sampai. Kalau yang belum sampai, yang masih di tengah-tengah jalan ini jamak kosor. Paham sampai di sini ya? Ya, ini ada materi tersendiri ya sebenarnya ya. Cuman ini saya singgung dikit-dikit aja ya. Jadi intinya mengurangi. Nomor tiga, mengganti kewajiban dengan kewajiban yang lain. Jadi tidak ditinggalkan, tidak dikurangi, tapi diganti. Ini wajib, diganti sama yang wajib yang lain. Sama-sama wajib. Contoh, orang yang wudhu dan mandi itu dengan tayamum karena tidak mendapatkan air. Tidak ada air ya Ustadz, gak bisa wudhu ini Ustadz. Iya, ya sudah tayamum. Harus, itu tayamum itu bagian dari bersuci. Ini lanjut. Iya, berarti nanti sampai tengah-tengah sepertiga malam yang pertama. Ya. Kita lanjut ya. Baik, terus kemudian seperti itu karena dia sakit atau tidak ada air. Boleh tayamum. Terus contoh lagi, mengganti puasa wajib karena dia kan tidak puasa, diganti dengan bayar fidyah. Ya, di luar Ramadan. Bayar fidyah di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Jadi ini tentunya ada tata caranya bayar fidyah. Jangan kemudian belum puasa sudah dibayar. Aku koyo gak iso poso tahun ini, wis aku tak bayar. Enggak. Selesai dulu Ramadannya baru bayar fidyah. Itu. Jadi misalnya, ya Allah hari ini aku mokel. Aku batal karena aku haus dan aku tidak kuat, badanku lemes, seperti itu. Hari ini aku batal. Ya, wes langsung kalau begitu nanti tak bayar fidyah. Enggak, nunggu sampai berbuka dulu matahari terbenam, baru kemudian besoknya kita bayar fidyah untuk yang hari kemarin. Jadi harus lewat harinya. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang tadi mengganti kewajiban dengan kewajiban lain. Yang nomor 4 adalah penangguhan pelaksanaan kewajiban. Jadi wajib tapi ditangguhkan. Tidak sekarang tapi ditangguhkan. Ada yang ditinggalkan tadi nomor 1. Ada yang nomor 2 tadi dikurangi kadarnya. Ada yang diganti kewajibannya. Ada juga yang ditangguhkan. Contohnya sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Jamak takhir. Maghribnya dikerjakan pada waktu isya.
jamak takhir, namanya penangguhan. Yang nomor 5 adalah yaitu mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Kebalikannya nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 tadi ditangguhkan, diundurkan, yang nomor 5 diawalkan. Contoh jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur, isaknya ditarik ke maghrib. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi, bayar zakat fitrah, zakat fitri beberapa hari sebelum Idul Fitri. Mestinya bayar zakat fitrah itu waktu yang afdol, waktu yang paling utama saat berangkat ke tanah lapang. Mau sholat, itu begitu ketemu fakir miskin kita berikan beras itu. Itu waktu afdol. Terus yang kedua, waktu yang berkurang, bukan yang paling utama, tapi boleh, yaitu malam id diberikan. Ada lagi rukhsah diberikan keringanan 2-3 hari sebelum Idul Fitri, zakatnya wis ditokno, zakat fitrahnya boleh. Jadi ini diawalkan, didahulukan zakat fitrahnya. Ustadz, saya ini insya Allah Idul Fitri tahun ini, saya itu Ustadz mudik. Saya ini kalau ke mudik ke Jawa Barat Ustadz, saya bayar zakat fitrahnya. Rumah saya Puri Indah Ustadz, KTP saya Sidoarjo. Saya bayar zakat fitrahnya itu di Sidoarjo, sekitar Puri Indah, ataukah nanti di Jawa Barat. Pak, Bu, ingat, rumusnya zakat fitrah sama dengan rumusnya mengikuti badan. Badan Anda ada di mana, di daerah itu Anda keluarkan. Berarti bayar di Jawa Barat. Iyalah. Wong Anda sholat idnya di sana, ya bayar di sana. Termasuk jamaah kita kemarin, insya Allah tahun ini saya umroh sampai Idul Fitri Ustaz. Umroh Ramadan sampai sholat id di sana. Berarti zakat saya tak bayar di Saudi, di Mekah. Iyalah. Lo memang bisa, ada petugasnya pakai rompi warna putih-putih di depan Masjidil Haram. Itu menerima zakat fitrah, langsung diberikan fakir miskin. Jadi kita tidak perlu telepon anak kita di Indonesia. Tolong zakat fitrah Bapak Tokno ya, kiriman di Puri Indah. Enggak. Dibayar di situ. Ngikuti badan. Beda sama zakat mal, zakat harta. Di mana Anda menanam uang itu, rekening mana? Di daerah itu Anda keluarkan. Rekening Anda Sidoarjo, selesai sekitar Sidoarjo. Ya, seperti itu. Baik, ini kembali ke materi kita. Jadi zakat fitrah boleh sebelumnya. Berapa hari sebelum Idul Fitri. Nomor 6, keringanan dalam bentuk merubah kewajiban. Wajib tapi dirubah. Contohnya apa? Tata cara sholat ketika perang. Beda ketika perang. Jadi kalau berjamaah atau ketika sakit. Biasanya kan harus berdiri, rukunnya sholat kan berdiri. Lah ini sambil tiduran. Ternyata tiduran tangannya tidak bisa digerakkan. Maka boleh dengan anggukan kepala. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar ini takbiratul ihram. Allahu Akbar berarti ini ruku. Ya sami Allah liman hamida. Berarti ini itidal. Allahu Akbar berarti ini sujud. Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Jadi dirubah. Tata caranya dirubah. Tapi tetap sholat. Gitu ya. Baik. Yang nomor 7 adalah keringanan nomor 7 membolehkan melakukan yang haram. Membolehkan melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib karena ada uzur syar'i. Dalilnya Al-Baqarah ayat 173. Bangkai babi halal dimakan karena kalau tidak dimakan mati dia. Nggak ada makanan lain. Ini boleh. Seperti ini ya. Baik. Lah kalau sekarang ya tetap banyak makanan halal. Iya. Itu belakang sih udah banyak warung halal semua ya. Seperti itu. Lah wong apa itu lele itu masih enak. Ngapain makan nyambi ya. Iya betul. Itu. Nyambi ini haram ya. Itu. Sego nyambi ya. Baik. Lele masih enak. Kita lanjutkan. Nomor 8. Ya. Keringanan dalam bentuk keterpaksaan. Contohnya, bolehnya mengucapkan, terpaksa soalnya, boleh mengucapkan kata-kata kafir yang mengakibatkan kekafiran selama hatinya tetap beriman karena dia dipaksa. Hatinya beriman tapi lisannya mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa. Contoh kasusnya siapa? Ammar bin Yasir. Yang mana dia, orang tuanya Yasir sama ibunya yang bernama Sumayyah ditangkap oleh orang kafir, disiksa, disuruh mengatakan berhala itu Tuhannya. Yang pertama disiksa Sumayyah. Sumayyah tetap mengatakan Ahad,
ahad, Allahu ahad, Allah itu satu. Maka besi panas yang sudah dipanaskan oleh Abu Jahal ditusukkan ke rahimnya Sumayyah sampai tembus ke atas. Makanya wanita mati syahid pertama Sumayyah. Wanita pertama yang mati syahid. Syahidah Sumayyah. Yang kedua Yasir, bapaknya Ammar. Begitu juga Yasir, dia dipaksa lalu kemudian dia tetap mentauhidkan Allah, maka dia dibunuh. Giliran Ammar, ayo ucapkan. Ammar bin Yasir ya, Ammar ucapkan, toh berhala itu adalah sebagai Tuhanmu. Kalau tidak nasibmu seperti dua orang tuamu. Maka dia mengucapkan Latta, Uzza, Latta, Hubal, berhala-berhala. Tertawa-tawa Abu Jahal. Ditinggalkan, dua mayat tergeletak sama Ammar ditinggalkan tangannya dibelenggu di belakang. Nggak lama kemudian setelah Abu Jahal dan konco-konconya pergi, Rasulullah datang. Begitu mendekati Ammar bin Yasir, apa kata Ammar? Jangan mendekat wahai Rasulullah. Aku ini telah kafir sesudah beriman. Aku telah keluar Islam. Nabi merenung sejenak, turun firman Allah. Buka langsung artinya. Surat 16. Surat 16. Ayatnya 106. Turun ayat ini. Ayat ini turun gara-gara kejadiannya Ammar bin Yasir tadi. Ayo, 106. Baca. Surat 16. Barang siapa kafir kepada Allah. Ulang lagi. Barang siapa kafir kepada Allah. Lanjut. Setelah dia beriman. Setelah dia beriman, maka dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Nggak dosa. Lanjut. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Nggak berdosa karena dipaksa. Itu. Yang berdosa itu lanjut. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran. Kalau hatinya melapangkan kekafiran, setuju dengan kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Baik, selesai ya. Itulah 8 keringanan. Sekarang Anda mau tanya. Ayo langsung aja. Langsung tak tes nomor 1. Ya, minum khamr karena kerongkongannya tersumbat, sedangkan tidak ada air lain kecuali di depannya topi miring. Ini misal. Ini gak ada air, gak ada air ini. Sedangkan kerongkongannya di depan ada khamr, gak ada minuman. Ini kalau gak diminum, ayo rukso nomor berapa ini? Ayo. 7. Masya Allah, bisa langsung jawab ya. Yang kedua, menjawab salam ketika sholat dengan isyarat. Tolong antum yang salam, Anda lagi sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jawab waalaikumsalam, tapi saya ganti dengan yaitu isyarat tangan. Ayo, ini masuk rukun nomor berapa ini? Gantinya waalaikumsalam warahmatullah. Ganti. Ayo. Nomor berapa? Kewajiban diganti dengan kewajiban yang lain. Nomor berapa? Nomor 3. Diganti. Ya. Masya Allah. Mengakikoi bayi laki-laki mestinya 2 ekor. Karena dia tidak mampunya 1 ekor. Maka dia sembelih 1 ekor. Yo, keringanan nomor berapa? Mestinya 2 ekor kambing. Nomor 2, dikurangi kadar kewajiban. Keren semua, sudah paham ya. Contoh lagi. Ya, bayar pajak kepada pemerintah. Mestinya kita nggak bayar pajak muslim. Muslim itu bayar zakat. Tapi ini dalam rangka taat kepada ulil amri, maka kita tetap bayar pajak. Semuanya harus kita bayar. Itu memang, itu cirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Harus taat sama ulil amri. Itu masuk yang mana ini? Rukso. Nomor 8, keterpaksaan. Ya, seperti itu. Contoh lagi. Ya, contoh lagi. Mu'alaf baru masuk Islam. Sholat gak hafal baca Al-Fatihah. Sampai waladhdallin gak hafal. Diganti sama dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk ruksa yang nomor berapa? Nomor 3. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Baik, jadi ini banyak ini ya pertanyaan-pertanyaan ya. Termasuk jenazah itu dimandikan tidak pakai air. Karena apa? Korban kecelakaan. Sebab kalau disiram air, maka hanyut ini. Maka ditayamumi toh. Jadi mestinya pakai air, ini ditayamumi. Masuk nomor berapa? Silakan dijawab. Baik, nanti tolong PDF-nya saya kirim. Itu nanti ada kolom seperti ini Bapak Ibu. Ada kolom kayak gini. Ada kolom gini. Ini permasalahan, ini jawaban, ini dalil. Nah, saya buatkan kolom. Jadi sehingga kita bisa tahu ini masuk
Rukso keringanan yang nomor berapa? Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Loh Ustadz, itu kolomnya kosong. Ya kosong. Makanya nanti dikumpulkan bulan depan ya. Di copy, dikumpulkan. Saya ingin tahu jawabannya benar apa enggak. Kolomnya tadi itu. Di copy kolomnya aja. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.